Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahar Abdul Aziz. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan perhitungan statistik yang harus dipenuhi pada sebuah analisis regresi linear yang berdasarkan pada ordinary least square atau OLS. Kemudian, apa itu model regresi? Model regresi adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam ilmu statistik, terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik yang biasa digunakan dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu yaitu normalitas, dan yang kedua yaitu multikolinearitas, yang ketiga yaitu heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu autokorelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama dulu yaitu normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Sebuah model regresi berganda yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi secara normal. Jadi, apabila ditemukan hasil bahwa suatu variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistiknya akan tidak baik atau menurun. Nah, dalam uji normalitas ini ada 3 uji, yaitu histogram, pp-plot, Kolmogorov, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam SPSS-nya untuk melakukan pengujiannya. Di sini saya sudah memiliki data sebelumnya, yaitu masing-masing 30 data. Di sini saya copy aja datanya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam SPSS. Oke, kemudian kita langsung ke variable view. Name-nya kita rubah menjadi x1, x2, x3, dan yang terakhir yaitu y. Nah, untuk desimalnya kita jadikan 0 semua. Untuk labelnya ini kita berikan nama, yaitu yang pertama ini sebenarnya namanya bebas. Di sini saya akan melakukan buat namanya iklim kerja. Yang kedua yaitu gaji. Yang ketiga yaitu motivasi. Dan yang terakhir adalah kinerja. Oke. Kemudian di measure-nya kita buat scale semua. Oke, setelah itu kita masuk ke data view lagi. Kemudian kita ke analyze. Setelah itu ke regression. Kemudian pilih linear. Nah, di sini kinerjanya kita arahkan ke dependent, dan iklim, gaji, dan motivasinya kita arahkan ke independent. Kemudian kita klik statistik. Di sini deskriptifnya kita klik, collinearity diagnosis kita klik, dan Durbin Watson-nya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita ke plot. Nah, di sini S receipt-nya kita arahkan ke Y, dan Z rate-nya kita arahkan ke X. Oke, kita klik kemudian histogram dan normal probability plot-nya kita checklist, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita ke save. Di sini di residualnya kita unstandarized-nya kita klik, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu datanya.
di sini sudah masuk beberapa. Oke. Nah, kita akan membuktikan di histogram. Kita klik lagi tadi, outputnya tadi. Kita arahkan ke histogram. Nah, di sini. Tabel histogram yang baik yaitu kurvanya ini yang dari turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Yang lembah, kemudian bukit, dan kemudian turun lagi. Itu membuktikan bahwa histogramnya, tabel histogramnya merupakan data yang baik. Kemudian di ppplot, nah di sini tabel ppplot ini yang baik adalah datanya yang mengikuti garis yang miring ini, yang tidak jauh-jauh dari garis miring ini. Datanya titik-titik ini yang mendekati garis-garis ini dan tidak berserakan jauh. Kemudian yaitu Kolmogorov-Smirnov. Untuk Kolmogorov-Smirnov kita balik lagi ke SPSS-nya, kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Kemudian kita mengarahkan ke Legacy Dialog. Kemudian klik One Sample KS. Nah, di sini unstandarized-nya kita arahkan ke Test Variable List. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia. Di sini, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Di sini kita lihat signifikansinya yaitu 0,200 atau bisa dibilang juga 0,2. Dan membuktikan di sini 0,2 lebih besar dari 0,05. Maka nilai data kita residual berdistribusi normal. Nah, dari uji normalitas tadi, di histogramnya berdistribusi normal, ppplotnya juga berdistribusi normal, dan Kolmogorov-Smirnovnya juga berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, jenis uji yang kedua yaitu multikolinearitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada kolerasi yang tinggi antara sebuah variabel independen terhadap variabel independen lainnya dalam model regresi linear berganda. Jika hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa satu variabel independen memiliki korelasi dengan variabel independen lainnya, maka uji statistik akan menurun. Hal ini karena seharusnya antar variabel independen tidak ada korelasi yang tinggi. Jika VIF-nya lebih kecil dan tolerance lebih besar dari 0,1, maka data tidak terjadi multikolinearitas. Oke, kita akan melakukan pembuktiannya. Kita balik lagi ke output yang tadi. Nah, kita ke koefisiennya. Di sini toleransinya itu 0,900, 0,873, 0,909. Nah, di sini juga membuktikan di toleransi ini lebih besar dari 0,1. Dan VIF-nya 1,111, 1,146, 1,100. Dan juga membuktikan bahwa data tersebut lebih kecil dari 10. Maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini digunakan untuk mengecek apakah ada perbedaan yang
tidak sama antar satu residu dengan pengamatan lainnya. Model regresi berganda akan memiliki nilai uji statistik yang tinggi jika ada kesamaan antar residu dengan pengamatan lainnya. Kondisi ini disebut dengan homoskedasticity. Proses uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot, yaitu dengan membuat plot nilai prediktif atau nilai z-pred dengan nilai sisa atau nilai s-resid yang tadi kita lakukan. Tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu ketika grafik tidak menunjukkan pola tertentu seperti menyempit dan melebar, berkumpul di tengah, atau melebar dan menyempit. Nah, kita akan lihat lagi ke output yang tadi. Nah, di sini ada tabel scarlet plot. Di sini kita dapat melihat titik-titik ini tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara menyeluruh. Dari tabel yang kita lihat, kita dapat membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data tadi, dalam tabel tadi. Oke, kita yang terakhir akan melakukan uji autokorelasi. Jenis uji asumsi klasik yang keempat adalah autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antar suatu periode penelitian dengan periode-periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini kita menggunakan uji Durbin-Watson yang tadi. Di sini nilai Durbin-Watson bernilai antar 1,5 lebih kecil dari 1,5 dan nilai Durbin-Watson lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5, maka terdapat autokorelasi. Kemudian kita lihat tabel yang tadi. Kita lihat tabel Durbin-Watson. Nah, di dalam tabel model Sumeri, di sini kita dapat melihat di Durbin-Watson-nya 1,4. Nah, jika kita lihat 1,4 itu lebih kecil dari 1,5. Dan di sini tidak terjadi lebih besar dari 1,5. Maka kita dapat tarik kesimpulan tidak terjadi autokorelasi dalam data tersebut. Oke, kita telah menyelesaikan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam 4 uji tersebut, data ini adalah normal, berhasil dalam uji normalitas, dan tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Dari uji asumsi klasik yang tadi, kita dapatkan kesimpulan bahwa estimasi parameter model regresi adalah valid, tidak bias, dan akurat. Ini berarti hasil analisis dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Oke, segitu saja uji asumsi klasik dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.